Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang laporan desain produksi krim hidrokortison, yang bertujuan untuk memenuhi tugas proyek manajemen rumah sakit pagi A. Saya sendiri Nadia Gracia Fitrigan dan teman saya ada Ulfa Faujiarti, Veronica Clara Lestari, Maria Selviana, Maria Fortunata, Agustina, Rizky Triwidianto, Hasmatunisa, Asriani, dan Delpa Syah Putri. Latar belakang. Standar pelayanan farmasi rumah sakit, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1997 garing Menteri Kesehatan garing Surat Keputusan garing 10 garing 2004. Produksi sendiri dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit bila produk obat atau sediaan farmasi tersebut tidak diperdagangkan secara komersial atau jika tidak diproduksi sendiri akan lebih menguntungkan. Ahli farmasi mengembangkan obat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan efek terapi obat, dosis yang sesuai untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, sediaan semi-solid digunakan untuk pemakaian luar seperti krim, salep, gel, pasta, dan suppositoria yang digunakan untuk melalui rektum. Selanjutnya ada tujuan dari laporan ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menyusun rencana penelitian dan pengembangan produk untuk sediaan farmasi yang menjadi pilihannya berdasarkan kerangka teori yang sudah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan dan menyerahkan naskah penelitian dan pengembangan produk untuk sediaan farmasi pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari laporan ini adalah yang pertama, hidrokortison. Jadi hidrokortison asetat merupakan golongan kortikosteroid yang mempunyai efek farmakologi sebagai antiinflamasi atau anti radang akibat penyakit kulit yang responsif terhadap kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini bekerja dengan cara mencegah reaksi alergi dengan cara mencegah dan mengurangi peradangan serta menghambat sel epidermidis menurut pionas.pom.go.id. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Delpa Syah Putri. Krim merupakan obat yang digunakan sebagai obat luar yang dioleskan ke bagian kulit badan. Obat luar adalah obat yang pemakaiannya tidak melalui mulut, kerongkongan, dan ke arah lambung. Menurut definisi tersebut, yang termasuk obat luar adalah obat luka, obat kulit, obat hidung, obat mata, obat tetes telinga, obat wasir, injeksi, dan lainnya, menurut Roe 2019. Monografi bahan. 1. Hidrokortison. Nama lainnya adalah kortisol. Rumus molekul C21H30O5. Bobot molekul 362,47. Pemerian serbu hablur putih sampai praktis putih. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, dalam eter agak sukar larut dalam aseton dan dalam etanol. Sukar larut dalam kloroform. Khasiatnya adrenoglukokortikoidum. Penyimpanan wadah tertutup, kedap, dan terlindungi dari cahaya. Stereasid asid. Pemberian zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat mirip lemak lainnya. Kelarutan praktis tidak larut dalam air. Kegunaan pengemulsi atau pengemulsi. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Selanjutnya ada metilparaben atau serbuk kristal putih yang tidak berbau,
larutan, mudah larut dalam etanol dan propilen glikol, sukar larut dalam air, agak sukar larut dalam air mendidih, praktis tidak larut dalam minyak mineral. Kegunaannya itu sebagai pengawet, penyimpanannya itu stabil di tempat kering dan wadah tertutup rapat. Yang selanjutnya ada propil paraben atau nipasol. Pemeriannya serbuk putih atau hablur, kecil, tidak berwarna, kelarutan, sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, sukar larut dalam air mendidih. Kegunaannya sebagai pengawet, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada desain produksi. Pembuatan krim 1000 tub per 20 gram. Yang pertama itu ada hidrokortison asetat 2,5% sebagai bahan aktif. Basis krimnya itu ada asam stearat, trietanolamin, adepslane, parafin liquid, aquades, nipagin, nipasol, dan Na-metabisulfit. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ortin. Berikutnya, perhitungan bahan skala industri. Untuk sediaan 1 batch atau 1000 tube, masing-masing tube mengandung 20 gram. Kloravenikol sama dengan 2/100 kali 20 gram sama dengan 0,4 gram kali 1000 sama dengan 400 gram. Hidrokortison asetat sama dengan 2,5/100 kali 20 gram sama dengan 0,5 kali 1000 sama dengan 500 gram. Basis krim sama dengan 200 gram kali 1000 sama dengan 20.000 gram kurang 400 gram tambah 500 gram sama dengan 1.100 gram. Asam stearat sama dengan 145 gram per 1020 gram kali 1.100 gram sama dengan 156,372 kg. Trietanolamin sama dengan 15 gram per 1020 gram kali 1.100 gram sama dengan 16,176 kg. Adepslanae sama dengan 50 gram per 1020 gram kali 1.100 gram sama dengan 53,921 kg. Parafin liquid sama dengan 250 gram per 1020 gram kali 1.100 gram sama dengan 269,607 kg. Nipagin sama dengan 0,12 per 100 kali 1.100 gram sama dengan 0,00132 kg. Nipasol sama dengan 0,05 per 100 kali 1.100 gram sama dengan 0,00055 kg. Nipasol sama dengan 0,05 per 100 kali 1.100 gram sama dengan 0,00055 kg. Natrium metabisulfit sama dengan 0,1 per 100 kali 1.100 gram sama dengan 0,0011 kg. Aquades sama dengan 550 per 1.020 gram kali 1.100 sama dengan 5,9 liter. Berikutnya dibacakan oleh Ani. Tahap perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur. Tahap awal. Pada tahap ini, sebuah perusahaan manufaktur sudah harus menentukan desain awal produk. Desain awal tersebut berupa desain spesifik dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang akan diproduksi nantinya. Kedua, tahap desain produk. Pada tahap ini, perusahaan manufaktur sudah dapat menentukan desain dari suatu produk, yaitu berupa gambaran dari produk tersebut, seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya secara tepat. Ketiga, tahap cara pembuatan.
Pada tahap ini, perusahaan harus menentukan urusan proses pembuatan suatu produk, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Keempat, tahap pembuatan yaitu perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan dimodifikasi lebih lanjut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang baik, dan peralatan mesin yang tersedia. Di dalam tahapan pembuatan ini, terkadang hasil yang diinginkan sedikit berbeda dengan apa yang sudah direncanakan pada awalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vero. Berikutnya ada alur pembuatan sediaan dari bahan baku sampai produk jadi siap edar. Yang pertama itu penggolongan krim. Yang kedua ada metode pembuatan krim. Dan yang ketiga itu ada pembentukan krim. Keempat ada penyimpanan krim. Dan yang kelima ada penyimpanan. Dan yang selanjutnya ada pembuatan produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky. Ya, alat yang digunakan dalam pembuatan produk krim hidrokortison itu, yang pertama itu organoleptis, alatnya itu pengamatan bau, warna, dan terhadap bentuk sediaan. Yang kedua itu pengujian pH, alat pH meter, pengujian viskositas, viskometer FT04, pengujian beras jenis, alat tiknometer, penerapan kadar, alatnya spektrofotometer UV, uji daya sebar krim, alatnya eksitometer, uji daya lekat krim, alatnya objek gelas, uji kemampuan proteksi, uji homogenitas krim, alat Microsoft, dan pembuatan krim itu yang pertama itu penimbangan, mesin mixing, chamber, dan kemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Yang berikutnya adalah evaluasi produk. Yang pertama, evaluasi produk. Yang kedua, homogenitas. Yang ketiga, organoleptis. Yang keempat, pH sediaan. Yang kelima, stabilitas sediaan. Yang keenam, uji iritasi kulit. Dan yang kedelapan, uji viskositas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.